Amin. Haleluya. Sebelum duduk, katakan apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan. 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan. Amin. Iya, shalom. Puji Tuhan. Saya pikir Pak Robert masih di Singapura, saudara. Ya, jadi ternyata masih ada di sini. Kemarin juga saya menggantikan Pak Robert di satu pelayanan. Ketemu Om ini, saudara. Wah, 90, sudah 100 ya Om? Belum ya? Sudah 100 tahun ya? 92 ya? Puji Tuhan. Habis ketemu Pak Om Oyong, besoknya saya mesti doakan. Satu opa, 99 tahun. Orang bilang saya tua, oke saya akui saya tua. Ada yang lebih tua lagi loh. 99 Pak, masih baca Alkitab, masih hafal. Dan saya tanya anaknya, yang dia hafal bukan firman Pak, firman dia tahu Pak. Tapi dia hafal berapa duit di kantong, di saku ini, dia hafal Pak. Dolar berapa dia masih ingat Pak. Wah ini engkong boleh juga 99 masih tahu dolar berapa banyak. Saudara sukacita hari ini, puji Tuhan ketemu Pak Darpito Pak, puji Tuhan kita sama-sama pakai kumis Pak, cuma saya punya agak warna ya. Puji Tuhan Pak, ya. Oh Kristo juga pakai kumis ya. Puji Tuhan. Saudara saya dapat satu majalah inspirasi. Yang saya kaget karena saya senang, saya sempat nonton beberapa filmnya Lukman Sardi. Saya nyanyi sama bapaknya, Idris Sardi. Ya, bapaknya maestro. Luar biasa, kalau dia latihannya strength banget, disiplin. Itulah Idris Sardi. Dan sudah berpulang, bagaimana cerita dia terima Yesus? Luar biasa. Ternyata aktor ini, aktor banget saudara, aktor. Kalau lihat dia main film gak main-main, gak tanggung-tanggung. Makanya saya kaget waktu dia bikin film Cahaya dari Timur, dia jadi pendeta. Di Papua, syutingnya di Papua. Dan dia bisa berada di sana dan baru hari ini saya tahu bahwa Lukman Sardi sudah terima Yesus. Tidak dipaksa oleh siapa-siapa pun juga. Dan dia bilang itu hubungan saya dengan Tuhan dan itu pergumulan saya. Sebelum ayah saya meninggal dia katakan, Lukman, sekali lu ambil keputusan, jangan pernah menyerah dan jangan mundur. Tetap setia. Ya puji Tuhan kita doakan karena artis kan kadang-kadang hari ini baik besok gak baik gitu loh. Artis. Ya saudara, tapi mudah-mudahan tidak semua artis itu ya, seperti itu. Nah saudara hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya dapat betul-betul. Karena pergumulan yang luar biasa, Pak Robert telepon menanyakan sesuatu dan saya sendiri hampir angkat tangan saudara. Karena sudah mau menyerah, sudah tidak mau lagi untuk terlibat, tetapi akhirnya harus terlibat terus. Apa yang firman Allah katakan di 2 Timotius 3, mari saudara buka, 2 Timotius 3, tentang keadaan kita sekarang ini saudara. Suka atau tidak suka, firman Tuhan ya dan amin. Katakan firman Tuhan ya dan amin. Harus percaya, Alkitab ini luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Ayat yang pertama katakan apa saudara? 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Sudah? Ketahuilah bahwa apa? Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang mau percaya atau tidak, ini firman Tuhan tetap akan datang masa yang sukar. Tuhan sudah bilang yang akan terjadi kok. Rasul Paulus menulis ini untuk seorang anak muda. Dan sebenarnya dia lagi memperingati anak-anak muda semua. Saya ingat Lewi, saya ingat Kristo. Saya tidur di rumah opanya di Magelang. Saya lihat omanya Kristo tuh main piano. Betul? Main piano. Saya pikir hebat sekali. Dan kesetiaan di atas generasi atas itu membuat sampai di cucu-cucu bawah semua setia. Lewi pun demikian. Ini
ada satu acara di Papua, saudara ya, di Papua ini ada satu acara. Mereka pakai nama judul acara itu Hutang Darah. Pemda semua terlibat. Jarang loh saudara, ini bukan acara gereja, tapi acara Pemda, pemerintah daerah seluruh Papua membuat acara hutang darah. Apa yang mereka lakukan dengan hutang darah? Banyak misioneri yang masuk ke Papua dibunuh saudara. Dan hari ini mereka tahu kalau Papua sampai seperti ini. Bayangkan aja ada anggota DPR yang bisa kaya gara-gara jual Papua. Oh iya kan? Udah terbukti kok. Bukan nenek minta saham, bukan papa minta saham, mama minta saham, semua minta saham. Dan itu berhubungan dengan Papua. Ada salah satu anggota DPR yang mau maju jadi gubernur DKI. Masalah di Papua juga saudara. Buset, Papua ini kaya raya. Dan Pemda itu berpikir, mengapa ya orang lain di luar bisa menikmati berkat kita. Saya naik ke Freeport sampai 3 kali. Anugerah Tuhan, berdoa dengan pegawai di situ yang Kristen, lalu mereka cerita, Pak, ini kekayaan luar biasa. Satu gunung loh ini Pak, satu gunung 60 tahun belum habis. Ada berapa gunung seperti ini? Saya tanya kepala suku situ, dia bilang, oh kami punya gunung banyak Bapak di Papua yang seperti ini. Ya kalau seperti ini ada sekitar 20 Bapak. 20. Mengapa orang Papua miskin? Mengapa orang Papua dilecehkan? Mengapa Indonesia miskin? Korupsi saudara. Saudara baca di Kolose, korupsi sama dengan penyembahan berhala. Dan Tuhan benci dengan korupsi, dengar baik-baik. Tuhan benci dengan korupsi. Pertama, korupsi sama dengan penyembahan berhala. Narkoba itu sama dengan ilmu sihir, parmaceae. Saya ulang lagi. Obat-obatan itu ilmu sihir, begitu kena nagih. Narkoba, korupsi, penyembahan berhala. Indonesia darurat. Pak Jokowi, presiden kita katakan apa? Tiap hari 40 sampai 50 orang mati. Tiap hari. Saudara bisa bayangkan itu, enggak main-main, serius. Sesudah itu, teroris pun juga. Yohanes 16 katakan, mereka melakukan sesuatu atas nama Allah. Dan itu penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala. Itu pun sama dengan ilmu sihir. Belum bicara prostitusi, prostitusi berzina. Berzina pun penyembahan berhala. Anda sudah menyembah Tuhan tapi Anda pergi ke dukun. Itu namanya berzina. Jadi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Anda boleh baca mengapa masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Duit yang jadi masalah. Korupsi. Terkait semua saudara, terkait. Tadi malam saya sempat lihat sebentar acara sentilan-sentilun. Ada seorang bapak mantan ketua KPK, Taufikur Rahman Nguruki. Beliau berbicara, Indonesia tinggal hancur kalau korupsi tidak pernah diselesaikan. Nah, saya mau berbicara lagi satu hal. 2 Timotius 3 ini disambung dengan Ibrani. Ibrani 10 ayat yang ke-25, ayat yang sudah sering kita baca. Mari saudara lihat, ini beberapa hamba-hamba Tuhan yang berbicara, mereka tidak bicara sendiri. Ini saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi kita harus percaya, bukan satu orang yang ngomong aja. Ada beberapa orang yang ngomong. Ayat 25 saudara. Haleluya. Ibrani 10 ayat 25. Keadaan kita sekarang ini, masa yang sukar terjadi. Belum heboh Brexit di Eropa, ada Brexit di Brebes. Capek deh. Ya kan? Belum selesai. Perancis ditabrak sama truk. 2 kilometer. Dilindas habis itu anak-anak. 84 mati. Perancis belum habis. Sebelumnya Turki. Habis Turki Somalia. Somalia Yaman. Coba Anda lihat. Bom bunuh diri mati masuk surga. Bom bunuh diri mati masuk surga. Insya Allah Indonesia tidak terjadi. Tapi saya mau katakan, selama darah orang di Ambon itu masih belum diselesaikan. Karena jihad datang ke Ambon, tidak diselesaikan sampai hari ini.
Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan Anda akan lihat, akan terjadi di mana-mana. Terlalu banyak orang yang mati di kota Ambon. Di kota Ambon, saya turun ke bawah dan saya bilang, Tuhan, pemerintah umumkan 1.000 sekian. Yang kita data di bawah tidak 1.000, lebih saudara. More than 5,000. Enggak main-main. Itu jiwa manusia, saudara. Lalu kita main tutup data aja, data. Akhirnya kita enggak tahu tuh waktu tsunami di Aceh. Tuhan bikin seimbang, saudara. Tuhan bikin seimbang, kalau Anda mau tahu. Begitu anak Tuhan dikerjain, Tuhan batuk. Tuhan suruh malaikat bagian batuk dong di sana. Batuk, tsunami naik. Anda jangan main-main kalau malaikat sudah batuk, tsunami naik loh, saudara. Dan saya pelajari Alkitab, korupsi tambah marak, malaikat tambah batuk, saudara. Iya. Kita kemarin ikut, saya dengan istri diundang dengan beberapa gereja, kami doa di DPR, MPR. Habis kami doa, kasus korupsi muncul, saudara. Jadi saya pikir Pak Robert kirim orang, berapa orang di sini kita ikut doa. Setiap bulan ada tuh doa. Ini cuma kita underground aja deh, kita doa di situ untuk negara dan bangsa. Langsung on the spot di DPR. Supaya anggota dewan ambil keputusan yang takut Tuhan gitu loh. Saya nggak usah tanya ada anggota dewan berapa banyak ini, nggak usah, saya nggak usah tanya. Kalau ada sih malu aja, malu. Supaya kita hidup betul dengan Tuhan. Rakyat sudah sangat susah, rakyat sudah sangat menderita, sudah gemas, saudaraku. Belum selesai mobil truk di Perancis, kita dengar kemarin, Turki, saudara. Turki, saudara. Habis Turki di mana kita nggak tahu. Seorang teman saya yang mau kembali ke Amerika kembali ke Amerika dengan anaknya 2 dari Indonesia, terjebak di Ataturk, terjebak dari berapa orang Indonesia yang ada di situ. Ayat 25 dikatakan apa, saudara? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya gini, kalau Yesus sudah dekat datang, kita harus semakin giat. Jadi orang yang mau nyambut kedatangan Tuhan bukan semakin kendor. Sudah nggak usah dipaksa-paksa mau baca Alkitab, mau ke gereja, mau bersekutu, mau ke kelompok sel, nggak dipaksa. Automatically dia akan tahu aku mau semakin giat dengan Tuhan. Ini Alkitab bilang, menjelang hari Tuhan yang mendekat, mari kita semakin giat melakukannya. Tadi hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Tapi kita tidak akan mengalami masa sukar kalau kita semakin, katakan sama-sama, semakin giat. Ada orang yang giat, tapi tidak semakin giat, saudara. Menjelang kedatangan Yesus, dan semakin dekat kita tahu nih, tanda-tanda jelas nih. Peperangan, bencana alam, kelaparan, sakit, penyakit. Bangsa bangkit melawan bangsa akan terus terjadi. Dan Tuhan bilang, kedatanganku sudah sangat dekat. Ready or not, Jesus is coming. Amen. Saudara siap atau tidak, Yesus pasti datang. Tapi saya mau katakan lebih baik kita siap. Amin. Aku dan seisi rumah tanggaku siap menanti kedatangan Tuhan. At least aku dan seisi anak-anakku, anak cucuku, semua keluargaku, gerejaku di mana aku berada, aku melayani. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, aku semakin giat. Ada satu ayat lagi, 1 Korintus 15. Kita sudah sering menghafalkan ayat itu. Tapi mari lihat konteksnya, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara, baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak. Jadi orang yang punya jerih payah tidak sia-sia itu hasil dari persekutuan dengan Tuhan. Semakin giat. Jadi bukan semakin kendor,
Jadi ini bagus nih saudara, jemaat tidak terlalu banyak, jadi kita bisa kontrol. Kalau sudah banyak gitu saudara, wah, satu waktu saya kebaktian di Jawa Timur. Waduh, itu kalau bilang amin di gereja itu, Anda mesti tunggu dulu kita khotbah. Amin. Jauh banget, orang balas amin, kita dengar amin, min, 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 min. Ehonya lama banget baru nyampe. Gerejanya gede. Tahu wakil gembalanya ngomong sama saya begini, Pak Yonas, kalau Tuhan anugerahkan bikin gereja, ojo gede-gede loh, Pak, kayak ngono apa? Saya tanya, mengapa? Terlalu gede Pak, kita bingung sekarang, mau maintenance-nya mahal Pak. Gerejanya besar saudara, ya gerejanya besar. Ya pernah ada satu artis bersaksi di situ, satu kali ibadah, ini 4 kali ibadah, 4 kali, satu kali ibadah 24.000 saudara. Ya mobil yang parkir mau keluar mau masuk udah nggak bisa. Dia bilang Pak, udahlah bangunnya sedikit Pak, nggak usah gede-gede. Maksud saya kita menangkan jiwa sebanyak mungkin, tapi kita tetap harus setia dengan Tuhan. Amin saudara. Jangan merasa puas diri. Berdirilah teguh. Ini Paulus ngomong apa bagaimana? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Aduh saya bangga banget Tuhan. Di sorga aku mau ketemu Yesus dan kemudian cari Pak Paulus. Terima kasih Pak. Anda panggil saya saudara. Padahal saya tahu Paulus bukan orang Ambon. Oh iya, ada hubungan apa dengan saudara? Tapi begitu kita baca Alkitab, dia saudara. Kita dan Paulus ini saudara. Nanti ketemu di surga bilang, Pak Paulus terima kasih Anda panggil aku saudara. Kita punya saudara di surga banyak loh saudara. Makanya jangan sedikit pun menyerah. Ada masalah, ada. Jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu mari lihat, ini ayat 58, ayat 51 dan 52. Saya baca ayat 50 dulu. Ayat 50 dulu. Baru Bapak, Ibu, dan Saudara kita baca sama-sama ya. Ayat 51, 52. Saudara-saudara, dia panggil kita saudara lagi. Inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51, 52 sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Terus dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan apa? Dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berarti saudara, tidak semua orang mati. Amin. Jadi kalau ada agama lain bilang semua orang akan mati, kita bilang tidak, belum tentu aku mati. Om Oyong masih bisa hidup kalau besok lusa Yesus datang. Oh iya dong. Waduh saudara. Jadi saya di sini pikir betul loh. Kita semua belum tentu mati loh. Saudara jaga kesehatan, ada pola hidup yang sehat. Kita masih bisa hidup sampai Yesus datang. Amin Pak Robert. Pak Darvito kita masih sehat Pak. Wah saya masih mau ke Papua Pak. 64 sekarang, umur 64. Oh saya tetap senang, sukacita saudara. Kita masih bisa hidup loh, tidak akan mati. Tiba-tiba kita diubah. Jadi kalau ada orang lain bilang, oh semua orang bisa, kita harus mati juga. Bilang enggak, saya belum tentu mati kok. Saya akan hidup sampai Tuhan datang kembali. Saya sempat ikut kultum. Anda tahu kultum? Kuliah 7 menit. Saya paling suka tuh, waktu puasa kemarin. Kurai Sihab, profesor, guru besar. Mungkin itu papanya Mbak Naswa kali, penyiar. Dia berkhotbah 7 menit itu mengenai hari kiamat. Dan saya kaget sekali dia bicara bahwa Nabi Isa akan datang. Orang lain saya bilang Yesus mau datang, kok kita nggak beritakan Yesus datang kok. Orang lain aja tahu kok Nabi Isa. Saya bilang dia bukan Nabi, tapi dia Tuhan. Iya, besokannya dia bicara lagi, dia sambung. Nah,
Sudah seperti ini, orang lain percaya bahwa Yesus akan datang hari kiamat. Dia bilang, saudara kita di Nasrani bilang bahwa Yesus atau Nabi Isa itu juru selamat. Tanpa sadar, saudara, dia mengakui itu. Yang ngomong ini orang hebat, saudara. Orang kalau yang belakang-belakang, yang cucu-cucu kecil-kecil, saya nggak anggap lah. Mau marah Ahok. Nah, ini dia. Saya mau bicara ini, dikatakan nafiri yang terakhir, dikatakan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri atau sangkakala yang terakhir. Berarti ada sangkakala yang pertama. Nanti kita buka sangkakala pertama, sangkakala terakhir, lalu sangkakala yang dahsyat, lalu kemudian sangkakala pohon ara. Saya bukakan ini untuk Anda tahu, ada sesuatu yang luar biasa. Memang dilarang gereja untuk berkampanye, apalagi kalau ngomong soal Ahok. Saya nggak ngomong soal Ahok, tapi saya mau ngomong soal Kim Dae-jung. Anda pernah dengar nama itu? Kim Dae-jung, Presiden Korea Selatan. Umur 73 tahun jadi presiden. Anda tahu? Basuki Cahayapurnama punya masalah tidak seberapa dibandingkan dengan Kim Dae-jung. Seorang Kristen di Korea Selatan yang jadi presiden. Makanya saya bilang di orang Papua, sudah, jangan minta-minta keluar dari Indonesia. Obama saja itu kan orang Papua jadi presiden di sana. Masa nggak mau kalian? Oh itu Bapak, itu coba kau lihat saja, itu keriting sawah itu. Oh iya ya. Ya tapi baunya itu tergantung kau pakai sabun. Dia minta keluar terus. Ini kita punya emas banyak. Kamu punya emas banyak, kalau nggak ada mesin, kamu mau pakai gigi. Dari mana pakai linggis, nggak bisa. Ya orang begitu emosi. Ya gitu. Mereka sampai marah loh. Dia bilang kalau Pak Ahok tidak diterima di Jawa, kami minta Pak Ahok. Jadi kami punya pemimpin saja di Papua. Artinya dia mau keluar dari Indonesia, saudara. Ahok jadi presidennya dia. Capek deh. Uset deh. Ini Papua punya iman besar sekali. Makanya jangan main-main. Usir Ahok dari sini, dia pasti laku di Papua. Nah, Kim Dae-jung itu masuk penjara 6 tahun, saudara. 6 tahun masuk bui. Lawan politiknya marah, dia nggak ada salah, dimasukin ke penjara. Keluar penjara, dicari-cari, masuk bui lagi. Masuk penjara 10 tahun. 16 tahun. 16 tahun di penjara, nggak cukup, saudara. Keluar 16 tahun, dihukum mati. Ahok nggak ada apa-apanya. Nah, ini contoh orang tua. Dia tidak menyerah, dia pergi. Paus tulis surat, jangan dihukum mati, orang ini tidak bersalah. Dikasih pengampunan, dia keluar. Satu alasan, kau harus tinggalkan Korea. Dia keluar. Sampai di Amerika. Dia calonkan diri, saudara, jadi presiden. I have a dream. Dia punya mimpi. Dia punya mimpi untuk merubah Korea. Haleluya, saudara, ini bukan main-main. Serius. Dia calonkan, ditolak. Dia calonkan kedua kali, ditolak juga. Calonkan ketiga kali, ditolak juga, saudara. Calon keempat kali, dicalonkan diri. Semua aklamasi rakyat Korea Selatan panggil Kim Dae-jung pulang. Jadi presiden Republik Korea Selatan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tidak menyerah kok. Dia tidak menyerah dengan visi yang Tuhan berikan untuk dia. Kalau ada hari ini KIA, Hyundai, jangan lupa. Itu ulah Kim Dae-jung. Dia betul membangun Korea. Tidak korupsi, saudara. Orang Kristen. Ahok baru muncul sekarang. Kim Dae-jung sudah. Tapi saya sih percaya Ahok jadi presiden. Anda nggak amin nggak apa-apa loh. Kalau sampai dia jadi, saya bilang Pak Ahok jangan pilih menteri dari sini. Semua nggak punya nyali. Saya percaya loh kalau Tuhan mau angkat Ahok jadi presiden. Nah ini kencang nih, dari sini bisa nih. Yang sini masih ragu. Oh iya, Tuhan bisa angkat loh, saudara, jangan main-main loh. Tuhan bisa angkat ya. 7 tahun yang lalu kita debat di Surabaya, acara saya 3 hari, tiba-tiba di-cut 1 harinya dia. Saya bilang ada apa sih Ahok? Saya jadi moderator, Papa jadi moderator aja Pak.
kalian udah bayar tiket di hotel buat saya sama istri, kita pulang yuk. Oh jangan, Bapak yang tanya jawab. Waduh, saya ulang, ini cerita, ini real loh saudara. Waktu tanya jawab sama Ahok, Pak Basuki, Anda belajar politik dari mana? Oh Pak Pendeta, ini dari Alkitab saya belajar politik Pak. Dulu pikiran kita politik kotor kan? Iya kan? Ahok bilang enggak, politik itu bersih, yang kotor orangnya. Politik yang bersih itu di Alkitab, yang kotor di Senayan. Itu Ahok yang bilang. Ahok, buset saya bilang benar juga ini orang. Ini orang bakal lurus nih. Benar. Enggak taunya jadi gubernur hari ini. Dan itu tidak pernah ada yang rekayasa. Tangan Tuhan sedang merendah hidup dia. Tangan Tuhan saudara. Maaf, ada teman Ahok di sini, saya minta maaf. Ahok enggak butuh teman Ahok. Ahok enggak butuh partai politik. Ahok butuh tangan Tuhan. Seperti Kim Dae-jung. Dia hanya butuh tangan Tuhan. Anda andalkan manusia, andalkan oke, punya teman boleh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya tangan Tuhan yang bisa membela kita. Tadi lagu-lagu yang kita nyanyi bagus sekali. Bagus sekali. Haleluya. Itu mendorong kita untuk tetap berdiri. Sangkakala yang terakhir akan berbunyi. Dan saudara tahu, kita diangkat. Kita tidak akan mati. Kalau begitu, ini sangkakala yang terakhir. Sangkakala pertama di mana? Mari kita lihat Keluaran 19. Keluaran 19 itu sangkakala yang pertama, saudara. Oh, haleluya. Keluaran yang pertama di sangkakala yang pertama itu dari Keluaran 19, dia bilang begini. Oke. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Oh, haleluya, haleluya. Iya, mari baca sama-sama. Saya baca ayat 15, 16 kita baca sama-sama. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Lalu ayat 16 sama-sama. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Di dalam kemah itu saudara, sangkakala yang sangat dahsyat. Tuhan menampakkan diri untuk Musa di Gunung Sinai. Mau kasih 10 hukum untuk bangsa ini. Supaya mereka jangan main-main. Jadi sangkakala yang pertama, 10 hukum dikasih. Ada bunyi sangkakala yang keras sampai bangsa ini gemetar. Sangkakala yang terakhir, kita diangkat. Kalau begitu, jarak antara yang pertama sama yang tengah, ini saya namakan sangkakala ini, sangkakala pohon ara. Dengar cerita baik-baik. Yesus pernah mengutuk pohon ara. Pohon ara itu kering. Dan Hosea 9 ayat 10 katakan pohon ara itu adalah bangsa Israel. Kering, gak punya negara. Dari 606 sebelum Masehi sudah tidak ada negara. Tapi pohon ara itu kering, gak punya apa-apa. Tuhan bilang akan bertunas kembali. Akan bertunas kembali. Tuhan bilang, Tuhan yang memulihkan kembali ini bangsa ini. Israel akan kembali lagi. Benar saudara, 14 Mei 1948 pohon ara itu bertunas kembali, Israel merdeka. Gak mungkin kan? Semua bilang gak mungkin. Dan Anda dengar baik-baik. Balfour, Perdana Menteri Inggris, memberikan kemerdekaan untuk Israel 1920. Yordania gak mau kasih. Yordania masih menguasai. Jadi kalau Anda ke Israel nih, saya kasih tahu. Wailing Wall di depan di sini, lihat dulu ada satu sangkakala itu yang ditiup oleh orang itu, namanya Shlomo Goren Institute. Orangnya sudah meninggal. Dialah rabai yang ikut rapat dengan komandan, panglima yang memimpin penyerangan untuk mengambil alih Yerusalem. Ambil alih Yerusalem. Pohon ara itu bertunas saudara.
Dan tahun 67 tanggal 7 Juni, perintah itu dikeluarkan. Rebut kembali Yerusalem. Luar biasa. Moshe Dayan adalah komandannya, panglimanya. Dan kepala stafnya, pelaksana di lapangan adalah Yitzhak Rabin yang datang ke sini, Pak. Ketemu Pak Harto waktu itu. Yitzhak Rabin datang ke sini ketemu Pak Harto. Saya ketemu Pak Pranowo. Pak Darpi itu pasti tahu. Pas Pampres waktu itu. Dan beliau cerita. Saya sendiri nggak tahu Pak Yonas. Yang duduk di mobil ini siapa? Mesti ketemu Pak Harto di Cendana. Itulah Yitzhak Rabin. Orang yang merebut Yerusalem. Pulang dari sini nggak lama dia ditembak mati. Ya. Karena ada faksi-faksi, ada kelompok garis keras di sana. Tapi yang saya mau bicara di sini, waktu tanggal 7 Juni perintah untuk merebut kembali Yerusalem, karena 19 tahun tetap, sudah tahun 48 merdeka, nggak mau dikasih oleh Yordania. Mereka perang, saudara. Dan hari itu, Yordania mengumpulkan koalisi perang melawan Israel. Saudara tahu, di sekeliling Yerusalem itu ada 465.000 pasukan dari Irak, dari Yordania, dari Mesir, dan semuanya mengelilingi Yerusalem, saudara. Tetapi tetap 3 orang ini, yang satu tiup sangkakala shofar, Shlomo Goren sebagai rabai, yang satu panglimanya Moshe Dayan, yang satu kepala stafnya Yitzhak Rabin. Mereka perang. Dan waktu Isaiah Weissman ditanya, ketika Yerusalem dimenangkan, direbut kembali oleh Israel, ditanya, kok bisa kami dikepung, kalian dikepung begitu tapi kalian bisa memenangkan peperangan? Mereka bilang, tangan Tuhan. Isaiah Weissman bilang, tangan Tuhan. Nah, saya mau katakan ini, saudara. Anda dikepung hari ini, Anda mengalami masalah yang maju kena, mundur kena, ke atas ke bawah sudah gak bisa. Tetap percaya, Tuhan bisa menolong kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi ini sangkakala pohon ara. Shofar ditiup oleh Shlomo Goren. Dan dia membaca ayat ini yang saya mau baca. Amos 9. Ayat 14-15. Itu dibaca. Waktu dia tiup tuh dia bilang, ini yang Tuhan bilang, saudara. Buat bangsa ini. Amos 9, 14-15. Tolong Amos 9. Ya, 14-15. Ya, 1, 2, 3. Baca. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya terus. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi apa? Dari tanah yang telah diberikan kepada mereka. Firman Tuhan, mereka ditanam di tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Siapa yang tanam? Tuhan. Tanggal 6 sama 7 Maret yang lalu ada Oki di sini, saudara. Yerusalem punya nama untuk negara-negara Oki adalah Al-Quds Al-Sharif. Mau direbut kembali. Saya pikir dia berurusan dengan yang tanam. Kalau bisa ketemu Pak Presiden Jokowi, saya bilang, Bapak jangan cabut, Pak. Karena Bapak nggak bisa lawan ini. Siapa yang tanam? Anda harus yakin itu. Yang tiup sangkakala adalah Shlomo Goren. Sampai hari ini ada di Yerusalem. Dia punya institut. Dan itu mendidik rabai-rabai yang akan terus melayani di bait Allah. Satu fakta sejarah. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya dan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sangkakala pertama, sangkakala terakhir, sangkakala pohon ara. Ada sangkakala yang terakhir. Yang dahsyat sekali. Matius 24. Mari saudara lihat Matius 24. Wah, luar biasa. Ini sangkakala yang luar biasa, saudara. Matius 24 pada ayat yang ke-31. Ini mesti dibaca dulu, saudara. Ini menarik.
Karena dari sangkakala ini ada banjir rob loh saudara. Ada air turun naik, ada tsunami juga. Karena sangkakala ini ditiup. Ya, ayat 31 32 saya baca ayat 29 sampai 30, 31 32 kita baca sama-sama. Iya, haleluya. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di mana? Di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terus baca sama-sama. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang apa? Yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kita tidak akan mati. Kalau Anda sehat, kita akan tetap hidup sampai Yesus datang. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini berita. Jadi jangan orang ikut-ikut orang bilang semua orang akan mati. Oh iya benar Pak, kita semua akan mati, tapi harus tahu Pak, ada mati dalam Kristus. Ada hidup kekal. Jangan ngomong begitu. Tidak Pak, saya tidak mati Pak. Saya yakin Pak, saya tidak mati. Mengapa? Ada janji Pak. Mana, di mana? Di keyakinan saya ada Pak. Harus setiap gitu. Kita semua tidak akan, belum tentu kalau Bapak mati, kalau saya hidup. Karena Yesus selalu menjamin apa? Hidup. Dia tidak menjamin mati. Setelah dia bangkit, tidak ada kematian lagi bagi orang percaya. Kita dikubur hanya sementara kok. Sesudah itu kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya, amin, amin saudara. Ini sangkakala yang sangat dahsyat saudara. Sangkakala yang ada sangkakala pertama, sangkakala terakhir, sangkakala pohon ara. Ada sangkakala yang dahsyat. Tuhan mengumpulkan semua orang. Hubungannya apa dengan pohon ara? Ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan apa? Berlalu, tetapi perkataanku tidak akan. Ayat 36 sama-sama, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke, ayat yang sama di Lukas 21 mungkin lebih jelas. Saya jelaskan sedikit Lukas 21 ayat 28-29 supaya Anda mengerti bahwa sangkakala ini sudah terdengar. Sudah terdengar. Lukas 21 bilang begini saudara. Haleluya. Nah, ayat 25 bilang gini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi apa saudara? Deru, apa itu? Tsunami, banjir rob baru-baru. Banjir rob itu naik di mana-mana saudara. Itu aja bikin orang udah kebingungan, apalagi tsunami. Tuhan bilang itu sangkakala sedang ditiup, memperingati kita semua. Beritakan Yesus akan datang. Yesus pasti datang kembali, katakan amin. Yesus pasti datang. Sangkakala ini sudah ditiup saudara. Dunia sudah harus dengar. Harus dengar. Masa itu Israel yang tidak mungkin merdeka kok. Dibukakan ini. Nah, ayat 28-29. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Ibu Lea minta tolong. Soalnya kita punya lagu di jadul Pak. Kunci D. Saya mau doa saudara. Pohon ara dan pohon apa saja? Pohon ara dan pohon, tahu pohon apa saja? Indonesia salah satu pohon saudara. Pohon ara tahun 48, Indonesia tahun berapa merdeka?
45. Jadi jangan bilang 350 tahun. Kita baru merdeka 350 tahun. Sejarah harus dilurusin nih saudara. Yang nama Indonesia tahun 40, itu dulu deh. Kita 350 tahun, itu kerajaan-kerajaan saudara. Belum Indonesia bersatu. Ya iya, luruskan sejarah. Oh ini kebenaran kok, firman Tuhan ya dan amin. Pohon apa saja, India juga bulan Agustus. Vietnam juga bulan Agustus saudara. Semua pohon itu bertunas pada bulan itu saudara. Pohon ara itu bertunas, pohon-pohon lain, pohon apa saja. Termasuk timur-timur. Salah satu pohon. Saya mungkin Pak Darpito pernah operasi di sana Pak ya. Saya sampai ke Bobonaro untuk hibur tentara. Kita mesti ke tim-tim nyanyi buat tentara. Mic disambung ke pos-pos untuk tim-tim. Saya termasuk salah satu kecewa tim Timor Lepas. Karena kami hampir mati di sana. Kami nggak tahu ini Fretilin, Trabalista. Kami nggak tahu ini perang bagaimana. Kami harus hibur tentara. Mengalami tim-tim. Tetap bertunas. Pohon ara. Pohon apa? Tim-tim salah satu pohon. Makanya Pak Jokowi mau bangun kereta api di Papua. Ambil hati orang Papua. Listrik harus nyala di sana. Karena ada anak-anak Papua tuh bingung. Bapak, saya berdoa sama Tuhan di sorga Bapak. Dia bilang sama bapaknya, minta 2 matahari Bapak. Hah? Mapa kok minta 2? Tuhan kasih 1 kok minta 2? Iya Bapak kerja nanti di kebun siang hari, kan matahari. Malam hari saya nggak ada listrik Bapak. Jadi saya minta 1 lagi malam supaya saya bisa sekolah pintar Bapak. Oh Bapak pikir betul juga. Sudah nak, kau tak usah minta 2 matahari. 1 saja tuh orang sudah hitam apalagi 2. Bentuk kekesalan. Mengapa emas diambil dan mereka tidak dibangun? Jokowi ambil hati, Bapak Presiden ambil hati. Bangun kereta api. Nilai ekonomisnya apa? Ya sudahlah biar kereta api jalan. Enggak apa-apa kan? Nilai ekonomis. Kalau ada kereta api mereka punya proud, punya kebanggaan. Oh aku diperhatikan sama pusat. Kalau enggak pohon apa saja. Saya waktu di Freeport tuh saya kaget ada 33 negara asing di sini. Hah? Anda nggak tahu kan karena Anda nggak ke Papua. Saya sih nggak terlalu hitam, cuma kalau sampai di Papua keterima juga. Oh iya, kekayaan luar biasa. Dan saya ketemu salah satu direkturnya, Pak, 1 hari Bapak ini di sini berapa Pak? Itu tahun 2003. Oh 1 hari kira-kira kami ambil sini emas Pak, dalam dolar tuh ya 11 juta dolar 1 hari. 1 gunung loh saudara. Freeport, artinya itu diambil dari gunung taruh free, nggak ada yang tahu. Capek deh. Orang Papua marah saudara. Sekarang Pemda lagi bikin hutang darah. Dia minta ampun dari semua misioneri yang pernah dibunuh di Papua. Ada seorang pendeta Isaac Kane dari Belanda bilang begini. Dia waktu menginjil tahun 1855 dia datang ke Papua, dia bilang, Tuhan, ini orang Papua sadis banget. Kalau saja nanti di surga saya ketemu 1 orang Papua, Tuhan, aku sudah berterima kasih. Hari ini ada banyak orang Papua jadi Kristen. Haleluya. Otto dan Geisler tinggalkan Papua. Mereka kembali ke Jerman. Dari Pulau Mansinam. Tapi mereka sudah menanam 1 benih untuk orang Papua. Dan mereka tidak akan kecewa nanti di surga.